Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses bisnis dan pemasaran. Poin-poin yang kita pelajari ada pengertian bisnis, pengertian pemasaran, jenis, konsep, hingga bagaimana proses bisnis dan pemasaran. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian bisnis dan pengertian pemasaran. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai atau create value melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Sedangkan pengertian dari pemasaran yaitu salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Nah, hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis pemasaran. Nah, jenis pemasaran yang pertama yaitu ada digital cloud marketing, yang merupakan jenis pemasaran di mana permintaan dan penawaran bertemu melalui media online untuk selanjutnya melakukan transaksi. Di sini penjual dapat menjangkau banyak konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada public relations marketing atau yang dikenal dengan sebutan pemasaran hubungan masyarakat. Nah, jenis pemasaran ini lebih dominan untuk bekerja sama dengan media informasi publik yang besar. Kemudian yang ketiga ada relationship marketing. Jenis pemasaran yang satu ini lebih dikenal dengan pemasaran mulut ke mulut. Dalam artian, divisi pemasaran membuat strategi khusus agar konsumennya bersedia mengajak konsumen lain untuk menggunakan produknya. Selanjutnya ada word of mouth marketing. Strategi ini sering menggunakan media sosial untuk mengajak konsumen lain menggunakan produk yang sama. Misalnya, seorang konsumen makan di sebuah restoran. Karena makanan di restoran tersebut enak, konsumen tadi mengambil gambar, kemudian dia upload di media sosial yang mereka miliki. Nah, hal tersebut mengundang penggunaan medsos lain untuk datang ke restoran tersebut. Yang terakhir ada call to action. Jenis pemasaran ini merupakan salah satu jenis pemasaran menggunakan media online dengan metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan website pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep pemasaran. Apa itu konsep pemasaran? Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsep merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian ada beberapa dasar dari konsep pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan atau needs, yang merupakan bawaan dasar biologis setiap orang dan tidak bisa direkayasa oleh pemasar. Yang kedua ada keinginan atau wants, yang merupakan hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan yang mendalam. Yang ketiga ada permintaan atau demands, yang merupakan keinginan akan suatu produk spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Yang keempat ada produk. Nah, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk gunanya memuaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. Yang kelima, nilai, budaya, dan kepuasan. Nah, konsep dasar yang berlaku di sini adalah nilai pelanggan atau customer value. Selanjutnya, ada pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran merupakan cara untuk memperoleh sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Yang terakhir ada pasar. Pasar terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama ada pasar potensial atau potential marketing, yang terdiri dari kumpulan konsumen yang mempunyai tingkat minat tertentu terhadap suatu penawaran pasar. Yang kedua ada pasar yang tersedia atau available market, terdiri dari kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, serta akses terhadap suatu penawaran pasar. Yang ketiga ada pasar tersedia yang memenuhi syarat atau qualified available market, sama seperti available market tetapi hanya untuk penawaran pasar tertentu. Kemudian ada pasar yang dilayani atau serve market atau target market, merupakan bagian dari qualified available market yang diakses perusahaan. Terakhir ada
Penetration market yang terdapat sekumpulan konsumen yang benar-benar telah membeli baik itu produk maupun jasa. Yang terakhir ada proses bisnis dalam bidang pemasaran. Nah, tahap yang pertama yaitu menganalisis kegiatan bisnis. Di tahap ini, manajemen perusahaan bersama dengan owner akan berdiskusi mengenai bisnis apa yang akan cocok dijalankan oleh perusahaan. Tahap yang kedua, menentukan proses bisnis. Nah, setelah berdiskusi, manajemen perusahaan akan menentukan proses dari bidang usaha yang telah dipilih bersama owner perusahaan. Tahap yang ketiga, pelaksanaan proses bisnis. Sebuah bisnis tidak akan berjalan jika tidak ada pergerakan dari setiap pihak yang terlibat. Jadi, seluruh pihak yang ada di perusahaan harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di sini akan menilai apakah setiap pihak atau karyawan perusahaan telah bekerja dengan baik, apakah proses tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Baiklah, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya memahami mengenai proses bisnis dan pemasaran. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.